Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rafa Televisi, hidup di era Gen Z berarti hidup di tengah perubahan yang begitu cepat dan serba digital. Dunia ada dalam genggaman, dan segala sesuatu bergerak begitu cepat dalam hitungan detik. Kita dituntut untuk cerdas, bijak, dan tetap memegang nilai-nilai untuk pegangan hidup. Lewat obrolan yang penuh inspirasi ini, dalam program Kurma Kuliah Ramadan. Pada episode kali ini tak kalah menarik ya, seperti episode sebelumnya. Episode kali ini kita akan membahas tema menjadi muslim dan muslimah yang relevan di era Gen Z. Saya, Aisyah Dwi Safrina, yang akan memandu perbincangan kita pada hari ini. Dan telah hadir bersama kita, Masya Allah, Ibu Fitriatul Hanifah ya Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali Ibu rasanya bisa berbincang hangat bersama Ibu ya dalam episode Kurma kali ini. Langsung saja Ibu, kita masuk ke pembahasan kita. Menurut Ibu, apa makna relevan bagi seorang muslim dan muslimah di era Gen Z ini Ibu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Insyaallah ya tim Rafa TV dan Mbak Aisyah, sesuai pertanyaan tadi, bagaimana untuk menjadi muslim dan muslimah yang relevan di era digital ya. Sebagai seorang muslim, kita itu punya satu standar yang itu menjadi baku dan tidak akan pernah ada yang bisa menasah atau ada yang bisa mengalahkannya, itu adalah syariat Islam ya. Nah, maka memang sebagai muslimah tentu kita harus kembali kepada definisi muslimah itu sendiri ya. Nah, bagi seorang muslim, role model atau contoh terbaik kita itu kan adalah Rasulullah Muhammad SAW ya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan ya bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang relevan untuk semua zaman, semua waktu. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum islam madinah. Al-yawma akmaltu, hari ini sudah aku sempurnakan. Jadi itu adalah ayat terakhir ketika sebelum Rasulullah wafat. Di situ dikatakan Allah itu mention bahwasanya hari itu sebelum Rasul wafat, syariat itu sudah disempurnakan ya. Wa atmamtu alaikum, dan sudah aku cukupkan nikmatku gitu ya, kata Allah, kepada seluruh kaum muslimin, baik yang pada saat itu masih ada Rasul dan kedepannya gitu ya, dan kita saat ini sudah dicukupkan nikmatnya sama Allah. Artinya apa? Artinya bahwasanya tidak ada lagi standar atau syariat yang perlu kita cari-cari selain Islam. Nah, relate-nya kepada Gen Z, saat ini kita tahu bahwasanya Gen Z itu tadi Mbak Aisyah sudah mention di awal bahwasanya dunia yang serba cepat, serba digital, serba maunya instan gitu ya, serba maunya cepat terkenal ya. Bahkan sekarang kalau kita tanya sama anak-anak lebih pilih jadi dokter atau jadi YouTuber, semuanya pilih YouTuber ya. Betul. Karena Masya Allah ya, kayaknya penghasilannya lebih meyakinkan gitu dibandingkan untuk jadi dokter. Nah, disinilah kita lihat kita harus mindful, kita harus kembali lagi sadar bahwasanya identitas atau predikat utama kita sebagai muslim itu wajib terikat dengan syariat. Maka tidak usah lagi kita mencari standar-standar lain di luar syariat tersebut gitu. Nah, inilah tantangan di tengah-tengah arus yang luar biasa cepat tadi gitu ya. Di tengah-tengah banyaknya tren-tren media sosial yang membuat kita standarnya bergeser, tidak lagi menjadi standar Islam yang tidak lagi menjadikan Islam itu sebagai standar hidup, tidak lagi menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidup gitu ya. Nah, maka kembali kepada syariat, kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, bahwasanya cukuplah syariat Islam saja yang menjadi standar relevan kita tadi. Maka relevan itu sebenarnya adalah kembali kepada syariat. Seperti itu Mbak Aisyah. Masya Allah sekali ya Ibu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya.
Bagaimana di tengah budaya yang viral dan juga sangat haus validasi ya kita nih di Ya. sosial media para Gen Z. Bagaimana nih Bu cara agar generasi muda ini tetap memiliki identitas Islami yang kuat? Bagaimana tuh Bu? Ya baik. Di tengah arus digital yang kata saya tadi ya, saya mention di awal bahwasanya banyak standar selain Islam ya. Maka memang bagi Gen Z, bagi pemuda itu harus dikembalikan lagi. Kita ini nanti dulu nih kita mikir tren media sosial, kembali dulu nih syariat itu seperti apa. Nah tentu kan nggak semua orang itu tahu atau paham, jangankan paham, tahu saja mungkin di dunia saat ini. Contoh kecil ya Mbak ya, misal menutup aurat itu wajib bagi kaum muslimah, Muslimah ya. Ada yang memang nggak tahu sama ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang benar-benar nggak tahu, Nggak tahu, gitu ya. iya. Nah maka inilah ruang kita, ruang dakwah gitu ya. Maka memang dibutuhkan adanya komunitas yang memang concern untuk menyuarakan syariat Islam itu kembali tegak di muka bumi, terutama dipakai menjadi standar bagi Gen Z saat ini, gitu, seperti itu, Mbak. Lantas bagaimana juga nih Bu yang merasa bahwa menjadi taat itu kan terlihat kaku, iya kurang gaul karena mungkin ya dia berpakaian syar'i sendirian kan, teman-temannya yang lain ya gaul-gaul, dia sendiri merasa beda. Nah itu bagaimana Bu pandangan Ibu terhadap hal tersebut? Iya, sebelumnya saya ini dulu ya, divalidasi dulu. Gen Z kan perlu divalidasi ya. Iya. Perasaan itu valid, oke. Ya perasaan itu valid di tengah arus digitalisasi, modernisasi, apa ya namanya, yang syariat Islam itu tidak dipakai di ranah-ranah publik ya. Sehingga ketika kita kayak kata Mbak Aisyah tadi taat syariat sendirian, kita pakai kerudung jilbab, pakai baju syar'i sendirian, itu kita merasa teralienasi atau tersudutkan tersendiri. Nah, inilah perlu kita pahamkan kepada Gen Z sendiri bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu beliau diturunkan Allah menjadi seorang Rasul itu sebagai penentu hukum di tengah-tengah manusia ya. Kenapa kita sekarang rasa-rasanya jauh sekali dari Islam? Nah jawabannya adalah karena Islam itu hanya dipakai di ranah private. Ranah private itu maksudnya hanya untuk ibadah saja. Ya misal sholat nutup aurat nih, ya kan? Yeah. Ada nggak yang berani sholat nggak nutup aurat? Kan nggak ada ya. Menantang syariat dia. Ya. Nah, tapi giliran udah selesai sholat, dibuka lagi, buka aurat lagi. Iya. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwasanya Islam itu hanya dipakai di ranah private. Sedangkan untuk ranah publik, itu Islam nggak dipakai. Nah, inilah cikal bakal kenapa kaum muslimin itu, terutama Gen Z itu, kita merasa tersudutkan, kita merasa teralienasi gitu ya. Karena Islam itu dipakai di ranah-ranah publik. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu kafah, Islam itu secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Islam, menurunkan agama ini di tengah muka bumi untuk menjadi solusi problematika kehidupan. Nah, maka kenapa kita jadi merasa teralienasi, Gen Z merasa teralienasi? Karena manusia saat ini, muslim saat ini itu memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan syariat Islam tadi dari kehidupan. Kehidupannya kalau mau pakai agama cukup sholat aja, ibadah saja, puasa saja, zakat, haji, nikah, talak ya, akikah, itu aja. Tapi nanti giliran urusan berpakaian nggak mau pakai Islam. Urusan pergaulan wanita pria nggak mau pakai Islam. Urusan ekonomi nggak mau pakai Islam, milihnya sistem ribawi. Atau urusan perpolitikan nggak mau pakai Islam. Padahal Rasulullah itu menjadi suri tauladan itu bukan hanya akhlaknya saja, tetapi seluruh aspek kehidupan. Nah, nggak salah juga Gen Z sekarang merasa tersudutkan karena memang alamnya saat ini alam kapitalistik yang memang lebih mengutamakan manfaat dibandingkan syariat. Nah, seperti itu Mbak Aisyah. Betul sekali ya Bu, memang banyak sekali terjadi di Gen Z ya, berperilaku seperti itu. Nah,
di tengah banyaknya tren dan standar kehidupan yang sering membuat anak muda itu merasa insecure, Ibu. Bagaimana Islam memberikan ketenangan dan rasa cukup bagi kami sebagai generasi Gen Z, Ibu? Betul. Nah, insecure ya. Iya. Ya, Masya Allah, Gen Z Sedih luar sekali biasa itu. ya, di tengah perasaan yang serba salah, serba insecure itu ya. Bagaimana Islam menjawab itu? Nah, jadi gini, Mbak Aisyah dan teman-teman Rafa TV, kalau kita harus mengembalikan definisi ya, insecure itu lawannya adalah secure, benar nggak ya? Betul. Lawannya secure itu bisa jadi bisa timbul itu kan karena bahagia. Iya. Kan kalau kita bahagia otomatis kita secure. Nah, kalau insecure otomatis kita nggak bahagia dong, Minder, menutup Nah, udah diri. berarti ya, kita menutup diri, terus kita bandingin diri kita dengan orang lain gitu dan lain sebagainya. Nah, maka yang perlu kita benerin itu adalah makna bahagianya, Mbak Aisyah ya. Nah, di dalam Islam sendiri makna bahagia itu beda dengan makna bahagia yang ala kapitalis sekarang, ala tren sekarang. Kalau sekarang saya tanya sama Mbak Aisyah, kok bahagia itu apa sih? Coba, gimana Mbak? Bahagia. Menurut Mbak Aisyah bahagia itu ini berupa saya yang jadi host ya? Iya, jadi bertanya Ibu ya. Kalau Iya, bahagia itu bagi bahagia. saya ya happy, Ibu, ceria. Oke. Rasanya pengen menyapa semua orang karena lagi bahagia kan. Kenapa bahagia? Kok bisa timbul kebahagiaan? Biasanya karena ada sesuatu hal yang membuat kita bahagia. Apa? Kejadian atau misalnya ini kita lagi ngincer sesuatu. Nah, sama kayak Aisyah kemarin Ibu mau masuk universitas. Span PTKIN kan undangan di UIN. Tiba-tiba pas buka pengumuman, alhamdulillah lulus. Nah, itu bahagia, Bu, karena berhasil mencapai sesuatu yang memang diinginkan. Berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan. Iya. Apalagi bahagia atau sekarang tuh bahagia kalau Viral di TikTok. Viral di TikTok Iya. ya. Terus atau bahagia karena tabungan 100M misalnya Oh, gitu Masya Allah, amin. Masya Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, atau misal kita nggak pernah bermasalah dari urusan ekonomi ya, itu bahagia. Nah, tentu bahagia itu kan jadinya bias. Definisi bahagia itu bias. Bagi tiap individu manusia versi bahagianya beda-beda. Beda-beda, Nah, bagi betul. Aisyah mungkin masuk ke universitas favorit itu bahagia. Bagi saya enggak, mungkin stabil secara finansial bahagia. Mungkin teman-teman di sini beda-beda lagi bahagianya, cuman sekedar semangkok mie goreng di tengah malam ya tanpa direcoki bocil misalnya ya, itu bahagia. Bahagia, gitu. makan Nah, sendirian. Maka di sini kan artinya setiap manusia itu punya standar bahagia yang bias, punya standar bahagia yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus meluruskan kembali definisi bahagia itu apa. Nah, Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya Nizamul Islam dikatakan bahwasanya kebahagiaan itu adalah ketika Allah tuh ridho padamu. Ya Allah ya. Iya, Nah, Masya Allah. ketika Allah tuh ridho padamu. Nah, tentu untuk mencapai derajat ridho ini kan kita harus taat. Ada nggak sih relate nggak kalau misalnya Allah tuh ridho kalau kita melakukan kemaksiatan? Kayaknya enggak ya? Nggak ada Nggak loh. ada, Ibu. Mohon maaf gitu ya. Jadi artinya memang perlu ada pelurusan definisi kebahagiaan bagi seorang muslim. Nah, bagi seorang muslim itu definisi kebahagiaan itu simple, Allah ridho, that's it, udah selesai, itu aja gitu ya. Nah, walaupun banyak manusia-manusia di luar sana yang ngomongin, ih kok kamu beda sendiri, kok kamu kaku gitu ya, kok kamu bajunya semua orang bajunya ngepas, kok kamu gobor-gobor gitu ya. Nah, ketika definisi bahagia kita itu udah lurus, udah sesuai syariat, mau orang mau ngomong apapun, kita tetap ya Allah, yang penting Allah ridho. Kita nggak perlu validasi manusia. Iya. Kita nggak perlu verifikasi manusia bahwasanya kamu nggak kaku, kamu gaul, enggak. Cukup Allah saja yang memvalidasinya. Di dalam Al-Quran dikatakan nutup aurat itu seperti apa ya, ngikutin seperti itu. Di dalam Al-Quran dikatakan kita wajib sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya udah ngikutin. Walaupun seluruh orang di komunitas kita itu tidak melakukan itu, bahkan mengejek kita gitu. Nah, maka memang harus diluruskan kembali standar bahagia bagi seorang muslim. Seperti itu Mbak Aisyah, supaya kitanya nggak ngerasa insecure ya, ngerasa beda sendiri. Betul, securekan diri kita itu dengan pemahaman agama. Biasanya orang insecure itu dia nggak tahu ilmunya. Iya, betul. Orang yang nggak tahu ilmunya harus belajar kan ilmunya, seperti itu. Betul sekali ya pemirsa.
Masya Allah sekali Ibu, penjelasan yang sangat menginspirasi sekali ya hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriyatul Hanifah sudah mau berbagi pemahaman bersama kami semua dan juga pemirsa Rahma Televisi. Menjadi muslim dan muslimah di era Gen Z bukanlah tentang seberapa cepat kita mengikuti trending, bukan pula tentang seberapa banyak validasi yang kita dapatkan, melainkan kita tetap berpegang kepada nilai-nilai Islam seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya Ibu ya. Pemirsa, seberapa ikhlas kita menjalani proses menjadi lebih baik di setiap harinya. Di tengah dunia yang terus berubah, Islam tidak pernah kehilangan arah. Kitalah yang perlu terus belajar, memahami, dan mengamalkannya dengan bijak. Semoga kita menjadi generasi yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga dewasa dalam berpikir dan dalam bersikap, dan kuat dalam memegang iman. Saya Aisyah Dwi Safrina beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode kurma selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.